Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang menurunkan petunjuk melalui wahyu dan menumbuhkan hikmah melalui tradisi dan kebudayaan manusia, serta selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan akhlak mulia sepanjang zaman. Pada kesempatan ini, kita akan menyusuri jejak kearifan Melayu Islam melalui sebuah karya agung yang lahir dari kedalaman iman, kejernihan akal, dan kematangan pengalaman hidup, yakni Gurindam 12, karya Raja Ali Haji, ulama dan pujangga besar dari Pulau Penyengat. Gurindam ini bukan sekedar rangkaian bait sastra, melainkan pedoman moral yang menuntun manusia mengenal Tuhan, menata diri, serta membangun hubungan yang beradab dengan sesama dan dengan kekuasaan. Di dalamnya terhimpun ajaran tentang agama, akhlak, kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang hingga hari ini tetap relevan sebagai cermin pembentuk karakter dan penuntun peradaban. Melalui dokumenter ini, marilah kita dengarkan dan resapi setiap pasal Gurindam 12 sebagai warisan nilai yang menyatukan Islam dan budaya Melayu, agar hikmahnya tidak hanya terdengar, tetapi juga hidup dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Inilah Gurindam 12, pasal ke-10. Dengan Bapa janganlah durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tapak baik. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kafil. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pasal ke-10 dalam Gurindam 12 menempatkan hubungan anak dan orang tua sebagai fondasi utama pembentukan akhlak dan peradaban. Melalui bait, dengan Bapa janganlah durhaka, supaya Allah tidak murka, Raja Ali Haji menegaskan bahwa ketaatan dan penghormatan kepada ayah bukan sekedar kewajiban keluarga, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang berdampak langsung pada hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam budaya Melayu, Bapak dipandang sebagai pemimpin keluarga, pelindung, dan penanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga. Sosok ayah tidak hanya memberi nafkah, tetapi juga menjadi teladan adab, keteguhan, dan tanggung jawab. Durhaka kepada Bapak dipandang sebagai pelanggaran adat yang berat, karena merusak tatanan keluarga dan menghilangkan keberkahan hidup. Oleh sebab itu, sikap hormat, patuh, dan santun kepada ayah menjadi nilai yang dijaga kuat dalam tradisi Melayu. Ajaran ini sepenuhnya sejalan dengan nilai Islam. Al-Quran menegaskan, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam ayat lain ditegaskan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa durhaka kepada ayah bukan sekedar kesalahan sosial, tetapi dosa yang mengundang murka ilahi. Dengan demikian, pasal ke-10 Gurindam 12 mengajarkan bahwa bakti kepada Bapak adalah jalan keselamatan moral dan spiritual. Dalam budaya Melayu dan Islam, menghormati ayah berarti menjaga akar kehidupan, meneguhkan akhlak, dan membuka pintu keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, bahwa ungkapan ini menempatkan ibu pada posisi yang sangat mulia dalam tatanan keluarga dan kehidupan sosial. Melalui bait, dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Raja Ali Haji menegaskan bahwa keselamatan hidup, baik lahir maupun batin,
bertaut erat dengan sikap hormat dan bakti seorang anak kepada ibunya. Hormat kepada ibu bukan sekedar kewajiban moral, melainkan sumber keberkahan yang menjaga manusia dari keburukan dan kesesatan hidup. Oleh sebab itu, tutur kata lembut, sikap santun, dan kepatuhan kepada ibu menjadi nilai yang dijaga kuat dalam tradisi Melayu. Ajaran ini sejalan sepenuhnya dengan tuntunan Islam. Al-Quran menegaskan, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah." Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Syurga itu di bawah telapak kaki ibu." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan dan keselamatan hidup seorang anak sangat terkait dengan bakti dan penghormatannya kepada ibu. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan bahwa hormat kepada ibu adalah jalan keselamatan jasmani dan rohani. Dalam pandangan Melayu dan Islam, ibu adalah sumber rahmat, dan menghormatinya berarti menjaga diri dalam lindungan kasih sayang Allah, serta menebuhkan akhlak dan kemanusiaan sepanjang hayat. Kemudian berikutnya, ungkapan pada bait berikutnya menegaskan tanggung jawab besar orang tua terhadap masa depan anak melalui bait. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tapak baik. Melalui ajaran ini, Raja Ali Haji mengingatkan bahwa kelalaian orang tua dalam mendidik anak akan berdampak langsung pada arah kehidupan dan kualitas akhlak generasi penerus. Anak bukan sekedar amanah biologis, tetapi titipan yang harus dibimbing agar tumbuh di jalan kebaikan. Dalam budaya Melayu, anak dipandang sebagai penyambung marwah keluarga dan kelangsungan adat. Pendidikan anak tidak hanya berfokus pada kecerdasan, tetapi juga pada adab, sopan santun, dan tanggung jawab sosial. Orang tua yang lalai dianggap telah mengabaikan amanah adat karena membiarkan anak tumbuh tanpa tuntunan nilai. Sebaliknya, membimbing anak dengan kasih sayang, keteladanan, dan disiplin yang bijaksana diyakini akan mengangkat derajat keluarga dan masyarakat. Naik ke tapak baik dimaknai sebagai tercapainya kedudukan hidup yang mulia, berakhlak, berguna, dan dihormati. Ajaran ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan pendidikan anak sebagai kewajiban utama orang tua. Al-Quran menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa membimbing anak adalah bentuk perlindungan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, termasuk kepemimpinan orang tua atas anak-anaknya. Dengan demikian, bait gurindam ini menegaskan bahwa perhatian dan pendidikan yang sungguh-sungguh kepada anak adalah jalan menuju kebaikan hidup. Dalam budaya Melayu dan Islam, anak yang terdidik dengan baik adalah bukti keberhasilan amanah, sekaligus fondasi bagi peradaban yang berakhlak dan bermartabat. Dan yang terakhir, pasal ke-10 dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, khususnya bait keempat pasal ke-10 ini, menegaskan pentingnya keadilan dalam hubungan persahabatan. Melalui bait, "Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya jadi kafil." Bait ini mengajarkan bahwa persahabatan yang kokoh tidak dibangun atas dasar kepentingan sepihak, melainkan atas kejujuran, keadilan, dan saling menjaga amanah. Keadilan menjadi syarat utama agar hubungan sosial menghadirkan rasa aman dan saling percaya. Dalam budaya Melayu, kawan bukan sekedar teman bergaul, melainkan saudara dalam ikatan adat dan rasa. Ungkapan kawan seiring, sahabat sejalan, menggambarkan pentingnya sikap adil, tidak berat sebelah, dan tidak mengkhianati kepercayaan. Berlaku adil kepada kawan berarti menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, dan siap menepati janji. Makna tangannya jadi kafil dipahami sebagai tangan yang dapat dipercaya, penolong yang setia, penjamin keselamatan, dan mitra yang dapat diandalkan dalam suka dan duka.
Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai pilar akhlak sosial. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dalam ayat lain disebutkan, berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya dizolimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, bait gurindam ini menegaskan bahwa keadilan dalam persahabatan melahirkan kepercayaan dan keberkahan. Dalam pandangan budaya Melayu dan Islam, kawan yang diperlakukan dengan adil akan menjadi penopang hidup, penguat persaudaraan, dan fondasi bagi masyarakat yang beradab dan bermartabat. Oleh karena itu, sebagai penutup, ajaran Gurindam 12, khususnya pasal ke-10, menegaskan bahwa kekuatan masyarakat Melayu bertumpu pada adab dan keadilan dalam setiap relasi. Berbakti kepada orang tua, mendidik anak dengan penuh tanggung jawab, dan bersikap adil dan amanah dalam setiap persahabatan. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan sastra, melainkan pedoman hidup yang menyatukan adat dan Islam, menumbuhkan keharmonisan keluarga, memperkokoh ikatan sosial, dan menghadirkan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika adab dijaga dan keadilan ditegakkan, marwah Melayu terpelihara dan peradaban tumbuh dengan bermartabat. Pesan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Melayu dimanapun berada. Jagalah adab sebagai jati diri, rawatlah keadilan sebagai landasan pergaulan, dan peliharalah amanah dalam setiap peran yang diemban. Hormati orang tua, didik generasi dengan kasih dan teladan, dan bangun persahabatan yang jujur dan setara. Dengan menghidupkan nilai-nilai Gurindam 12 dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Melayu akan tetap teguh di tengah perubahan zaman, berakar pada tradisi, berpijak pada iman, dan melangkah mantap menuju masa depan yang adil, beradab, dan bermartabat. Pagi berlabuh di tepi seberang, angin lembut membawa sejahtera. Adab dijaga, hidup pun terang. Amanah dipikul, marwah terpelihara. Pergi ke taman memetik delima, disimpan rapi di dalam peti. Adil berkawan, tanda berbudi utama, kasih terjalin sepanjang hari. Berlayar sampan menuju hulu, air jernih memantul cahaya. Gurindam dijunjung sepanjang waktu, adat dan Islam berpadu selamanya. Semoga warisan leluhur ini menguatkan pesan adab, amanah, dan persaudaraan bagi masyarakat Melayu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.